Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynaldi Yudhistira dengan NIM 8020190256 kelas 03PT3. Kali ini saya akan membuat video presentasi singkat mengenai instansiasi, kelas abstrak, metode abstrak, kelas turunan, dan metode override. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke instansiasi. Ketika menggunakan kelas, kita tidak dapat menyamakannya seperti saat kita memprogram dengan basis pemrograman struktural. Kelas di sini hanya bersifat sebagai cetakan atau blueprint dari program yang kita buat. Untuk dapat mengeksekusi sebuah kelas, kita harus melakukan instansiasi, yaitu membuat sebuah objek dari kelas yang telah kita buat. Untuk lebih mudahnya, kita ibaratkan sebuah kelas adalah sebuah cetakan roti, dan roti adalah sebuah objek di mana proses pembuatan roti disebut sebagai instansiasi. Dalam hal ini, sama halnya seperti cetakan roti, sebuah kelas juga bisa digunakan berkali-kali untuk membuat sebuah objek, di mana satu objek dengan yang lainnya tidaklah memiliki keterkaitan meskipun berasal dari kelas yang sama. Dalam pembuatan suatu kelas, kita bisa jadikan suatu file dengan main class, atau juga bisa kita pisahkan menjadi file sendiri, di mana dalam menaruh program kita di kelas tersebut, kita tidak bisa sembarangan menaruh dalam kelas tersebut, melainkan kita harus membuat fungsi-fungsi yang nantinya akan bisa kita eksekusi melalui instansi objek yang telah kita buat. Dan ini adalah contoh coding instansiasi. Yang kedua adalah abstrak class. Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak dapat dibuat objeknya. Abstrak class hanya bisa dijadikan sebagai kelas yang menggeneralisasikan anggota-anggotanya kepada kelas turunannya dan bukan untuk dijadikan objek. Misalkan saya mempunyai sebuah kelas parent bernama hewan dan kelas ayam yang merupakan turunan dari kelas hewan, maka yang lebih cocok untuk dijadikan abstrak kelas adalah kelas hewan, karena hewan bersifat abstrak, belum jelas hewan jenis apa bentuknya, sifatnya, dan lain-lain. Dan sifat-sifat kehewanan dapat diturunkan kepada turunannya. Dan ini adalah contoh codingnya. Yang ketiga yaitu metode abstrak. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signature-nya saja. Signature dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Abstrak class digunakan di dalam inheritance, pewarisan kelas, untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak class. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Dan ini adalah contoh coding metode abstrak. Yang keempat adalah kelas turunan. Kelas turunan adalah turunan atau pewarisan suatu kelas ke kelas baru dengan mewakili semua function yang ada di kelas utama atau parent class. Inheritance seringkali digunakan dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Dengan kata lain, kelas utama dengan classes turunannya berhubungan satu sama lain. Ini adalah contoh coding. Yang di sebelah kiri adalah contoh kelas utama, dan yang sebelah kanan adalah contoh kelas turunan. Yang kelima adalah overriding. Overriding digunakan oleh kelas turunan yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisin dari kelas induk. Tujuannya adalah supaya kelas turunan memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di kelas turunan. Dan ini adalah contoh program. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.